Oke, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas yang telah kami buat yang berjudul sifat fisis, kimia, bahan kimia, dan bahan bakar. Kami di sini dari kelompok satu. Sebelum menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama tuh ada saya sendiri, Muhammad Dwi Firman, dengan nomor NRP 20412311100. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Alvan Basyarahil, NRP 20412311073. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Lintang Atala Batara Asmara dengan nomor NRP 2041231043. Selanjutnya, Saya Salsabila Putri Maharani, NRP 20412311028. Nama saya Muhammad Firzan Maulana, NRP 204123101. yang pertama tuh ada sifat fisis. Nah, di sini ada peta konsepnya, dan saya akan menjelaskan setelah slide berikut ini. Nah, ya, sifat ekstentif. Yang pertama itu ada volume. Volume itu bisa juga disebut dengan kapasitas atau penghitung beberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Satuan internasional itu meter kubik, dan yang kedua ini ada massa atau M, merupakan besaran yang menentukan jumlah materi dalam benda itu sendiri dengan satuannya kilogram. Selanjutnya ada molaritas, yaitu salah satu ukuran konsentrasi larutan yang menyatakan jumlah mol zat per liter satuan. Liter larutan. Satuannya itu mol atau liter. Dengan yang keempat nih ada normalitas atau N, yaitu jumlah mol ekuivalen dari suatu zat per liter larutan. Satuannya itu N. Terus ada warna, yaitu warna merupakan spektrum tertentu yang disebabkan oleh perbedaan kualitas cahaya ketika dipantau ketika dipantau atau dipancarkan oleh benda. Terus ada bau, yaitu zat kimia yang tercampur di udara yang pada umumnya dengan konsentrasi rendah dan ditangkap oleh indera manusia atau hidung. Selanjutnya ada wujud, yaitu zat merupakan bentuk-bentuk berbeda yang diambil oleh berbagai fase materi berlainan. Terus ada rasa. Rasa itu merupakan suatu bentuk penilaian terhadap objek dengan menggunakan indera tertentu. Selanjutnya ada titik didih, yaitu kondisi di mana tekanan uap zat cair sama dengan tekanan eksternal atau lingkungannya. Ketika zat mencapai titik didihnya pada tekanan atmosfer, itu akan mulai menguap dan menghasilkan gas. Terus ada titik leleh, yaitu suhu tertentu pada tekanan tertentu, di mana zat mengubah fase dari padat menjadi cair. Ini adalah suhu ketika kecepatan partikel dalam zat tersebut cukup tinggi sehingga mereka dapat melepaskan diri dari susunan kristal padat dan menjadi lebih bebas dalam fase cair. Selanjutnya, Titik beku merupakan suhu tertentu pada tekanan tertentu di mana zat mengubah fase dari cair menjadi padat. Ini adalah suhu ketika kecepatan partikel dalam zat tersebut cukup rendah, sehingga mereka mengatur diri mereka sendiri dalam susunan kristal yang padat. Kemudian daya hantar. Daya hantar atau konduktor adalah jenis bahan atau substansi yang memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik dengan baik. Isolator tidak memungkinkan aliran arus listrik melalui mereka dengan mudah, dan mereka menghambat aliran listrik.
Semikonduktor merupakan benda yang jika berada pada suhu rendah bersifat isolator dan pada suhu tinggi bersifat konduktor. Kemudian viskositas adalah salah satu sifat fisik cairan yang menyatakan ukuran kekentalan. Viskositas akan mempengaruhi kemampuan zat mengalir. Semakin besar viskositas zat fluida, semakin sulit zat tersebut mengalir, dan semakin sulit zat lain bergerak di dalam fluida. Kemudian elastisitas merupakan kemampuan suatu zat untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya yang diberikan ke benda tersebut hilang. Gaya dapat berupa tarikan atau dorongan. Berikutnya ada densitas. Massa jenis atau densitas adalah suatu besaran kerapatan massa benda yang dinyatakan dalam berat benda per satuan volume benda. Kemudian ada kemagnetan, merupakan kemampuan suatu zat untuk dipengaruhi oleh magnet berdasarkan sifat kemagnetannya. Benda dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Kimia. Yang pertama ada kereaktifan atau kestabilan, yaitu kemampuan zat dalam mempertahankan sifat dari perubahan yang ada di sekitar atau kemampuan mudah tidaknya suatu zat bereaksi dengan zat lain. Kemudian yang kedua ada korosivitas, yakni kemampuan yang dimiliki oleh suatu zat untuk melarutkan struktur zat lain melalui reaksi kimia yang bersifat menghancurkan dan merusak. Kemudian ada toksisitas, yaitu sifat relatif suatu zat dalam menimbulkan efek berbahaya atau penyimpangan pada suatu organisme. Kemudian yang keempat ada radioaktivitas, yaitu ketidakstabilan inti atom zat sehingga memancarkan beberapa sinar radioaktif untuk mencapai kestabilan inti atom. Kemudian ada kelarutan. Kelarutan atau solubilitas adalah kemampuan suatu zat kimia atau zat tertentu, zat terlarut atau solut, untuk larut dalam suatu pelarut atau solvent. Kemudian ada flammability, yaitu kemudahan suatu zat untuk terlarut atau terbakar karena adanya panas api ataupun kondisi tertentu. Kemudian ada bahan bakar. Di bahan bakar tersebut ada sifat fisis dan sifat kimia. Next. Jadi di sifat ekstensif ini terdapat volume. Volume atau bisa juga disebut kapasitas adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Satuan internasionalnya adalah meter kubik. Massa. Massa merupakan besaran yang menunjukkan jumlah materi dalam benda itu tersendiri. Satuan internasionalnya adalah kilogram. Next. Warna. Warna merupakan spektrum tertentu yang disebabkan oleh perbedaan kualitas cahaya ketika dipantau atau dipancarkan oleh benda. Sebagai contoh, bensin memiliki berbagai warna yang mana hanya sebagai pembeda varian saja. Terus juga ada bau, zat kimia yang tercampur di udara yang pada umumnya dengan konsentrasi rendah dan ditangkap oleh indera manusia yaitu hidung. Bahan bakar umumnya memiliki bau menyengat karena senyawa kimia yang terdapat pada bahan bakar tersebut, terutama senyawa hidrokarbon. Next. Titik beku. Titik beku pada bahan bakar sangat penting, di mana jika temperatur titik beku minyak kurang dari temperatur lingkungannya, maka mengakibatkan minyak berubah menjadi kristal es di saluran mesin. Viskositas. Viskositas merupakan kekentalan
fluida yang mana berkaitan erat dengan injeksi pada bunar dan pengkabutan minyak serta kemampuan rawat mesin. Next. Lalu ada densitas, yakni massa jenis atau densitas adalah suatu besaran kerapatan massa benda yang dinyatakan dalam berat benda per satuan volume benda. Karakteristik tersebut berkaitan erat dengan faktor konversi satuan maupun perhitungan kandungan energi. Lalu ada volatilitas. Volatilitas adalah kecenderungan suatu cairan berubah menjadi gas. Hal ini penting dalam pembentukan dan nilai campuran udara dengan bahan bakar saat penyalaan. Lalu ada indeks anti-knock. Kualitas bahan bakar ditunjukkan dalam bentuk angka oktannya. Bahan bakar yang menghasilkan knocking minimum dianggap sebagai bahan bakar yang baik. Yang mana semakin tinggi angka oktan, maka bahan bakar tersebut semakin lambat terbakar dan semakin tidak meninggalkan residu di mesin, yang bisa berakibat kerusakan. Lalu ada flash point. Titik nyala atau flash point adalah suhu tertentu di mana bahan bakar akan terbakar jika terkena api. Titik nyala yang rendah menunjukkan bahwa bahan bakar mudah terbakar, sedangkan titik nyala yang tinggi menunjukkan bahwa bahan bakar sulit terbakar. Lalu ada fire point, temperatur terendah di mana suatu zat cukup mengeluarkan uap dan terbakar secara terus-menerus bila diberi panas dari luar. Fire point hanya beberapa derajat di atas flash point. Lalu ada kadar abu, yakni sisa minyak yang tertinggal setelah pembakaran bahan bakar. Abu ini dapat berasal dari butir debu di udara maupun partikel oksida logam dari bahan bakar itu sendiri. Lalu sifat kimianya ada nilai kalor. Nilai kalor bahan bakar adalah jumlah energi panas maksimum yang dibebaskan oleh suatu bahan bakar melalui reaksi pembakaran sempurna per satuan massa atau volume bahan bakar tersebut. Lalu ada korosivitas. Bahan bakar dapat menyebabkan korosivitas pada elemen-elemen mesin akibat senyawa-senyawa kotor pada hidrokarbon seperti asam organik, basa, maupun sulfur. Lalu ada toksisitas. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, toksisitas merupakan sifat relatif suatu zat yang mana dapat menimbulkan efek berbahaya atau penyimpangan pada suatu organisme. Bahan bakar memiliki sifat toksik karena tersusun atas senyawa-senyawa kimia beracun dan pemaparannya bisa melalui kulit, hidung, maupun mata. Lalu ada flammability, yakni umumnya bahan bakar sangat mudah sekali terbakar karena sifatnya yang memiliki titik nyala rendah dan kepadatan uap tinggi. Ya, itu sekian presentasi dari kelompok 1 tentang sifat fisik dan kimia bahan bakar maupun bahan kimia. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.